kekudusan yang begitu ajaib. Di mana Yesus selalu mengeluarkan Tuhan. Engkau selalu melakukan kami. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami.
Memang sengaja nggak mau divaksin? Nah, Yesus. Oh, yang itu paling takut itu disuntik. Fando sudah divaksin? Sudah ya? Puji Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, dipakai dan dipergunakan vaksin yang gratis, karena tahun depan saudara harus bayar. Paling murah 800, kalaupun itu ada Sinovac. Tapi kalau misalkan tidak ada, saudara siapkan uang 1,5 juta untuk pembelian itu 1 kali suntikan. Dan salah satu persyaratan nanti kemanapun saudara berada, saudara harus menunjukkan bahwa saudara sudah divaksin. Salah satunya di Metro, si JJ mau bikin SIM. Salah satu persyaratannya sudah dia harus divaksin. Jadi selama masih ada kesempatan, saudara terkasih, dalam tahun ini saja. Jadi vaksin gratis hanya berlaku untuk 1 tahun sampai tahun ini saja. Tahun depan kita sudah harus membelinya lagi selagi ada kesempatan. Yang artinya kayak gini, saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan diberkati Tuhan. Walaupun tidak dapat divaksin tahun ini, tahun depan kita bisa vaksin dengan beli sendiri karena berkat Tuhan. Amin. Tetapi maksud saya, selagi masih memang ada yang diberikan kesempatan, mari beri diri saudara divaksin. Jangan karena terpaksa, karena harus, karena saudara ada perlu sesuatu kemana-kemana, salah satu syaratnya divaksin, baru saudara divaksin. Oke ya, jadi pakai dan pergunakan kesempatan yang sudah ada. Besok masih berlanjut ya. Cynthia sudah divaksin? Oh, Senin besok. Oh iya, puji Tuhan. Ya, di Kodim ya. Di Kodim, di sini juga kalau nggak salah di Yosodadi juga, Kelurahan Yosodadi itu juga masih ada. Tapi nggak tahu saya yang di Mulyojati ada atau tidak. Tapi saya berharap kalau memang ada, saudara bisa mendaftarkan diri dan saudara bisa ikut vaksin. Amin. Ya, baik saudara yang terkasih, pagi hari ini kita mau share tentang Nuh. Ya, Nuh itu siapa? Nuh itu dibagi kita, dia tidak disebut sebagai nabi. Alkitab khususnya dalam kitab Kejadian, Adam yang tokoh-tokoh yang terkenal di dalamnya itu Adam. Terus siapa lagi? Nuh. Ya toh? Jangan dilompat-lompat lah. Nuh, yang terus? Jangan Yusuf dulu, Abraham dulu lo kakeknya. Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ada 6 tokoh yang terkenal. Nah, Adam itu disebut sebagai manusia pertama. Oke, selesai ya. Adam manusia pertama. Dan Nuh, Abraham, siapa lagi tadi? Ishak, Yakub, dan Yusuf ini disebut sebagai bapak-bapak orang beriman. Amin. Dan mereka ini enggak disebut sebagai nabi buat kita. Tapi yang sukanya yang memfotokopi itu bilang nabi, tapi kita tidak bilang nabi. Jadi jangan saudara samarkan, apalagi dibilang Nabi Lot. Si Lot itu bukan nabi bagi kita. Dalam tanda kutip ini adalah keponakan kurang ajar sebenarnya si Lot ini. Ya, oke, saudara. Nah, hari ini kita mau share tentang siapa? Nuh. Nuh itu artinya adalah beristirahat, tinggal diam dengan tenang dan tentram. Dan tentunya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita Nuh ini kita akan melihat tentang karya Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan atas kehidupan Nuh. Sehingga Nuh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa melihat karya Tuhan yang begitu hebat dan besar. Cerita Nuh itu dimulai
dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, di mana kitab Kejadian pasal yang ke-6 Allah berikhtiar untuk membunuh semua makhluk hidup, seluruh manusia. Karena apa? Kenapa? Karena coba kita lihat ayatnya yang ke Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Sudah dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala apa? Kecenderungan. Kecenderungan itu maksudnya apa ya? Kecenderungan hatinya selalu. Artinya gini, kecenderungan itu adalah keterpihakan hatinya selalu apa? Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, dari mana kita tahu itu perbuatan jahat atau tidak? Kalau umpamanya saya mencuri, kan dianggap jahat. Atau kalau saya berbohong, berarti kan saya dianggap jahat, penipu. Kenapa saya disebut sebagai jahat? Kenapa saya disebut sebagai pencuri, penipu? Yang dikelompokkan sama dengan jahat. Kenapa? Dari mana saudara tahu saya jahat? Apa? Karena apa? Mengambil haknya orang lain. Dari mana tahu saudara? Saya ini mengambil hak orang lain itu adalah merupakan sebuah kejahatan. Dari mana? Saudara, sangat sederhana sebenarnya. Kita tahu itu karena ada hukum, benar. Dari mana saudara tahu kalau pakai helm itu salah? Bisa ditilang sama polisi kalau ketahuan sama polisi. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan aman. Kenapa? Karena memang ada peraturan, ada hukumnya. Sekarang saya mau tanya di sini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, kejahatannya besar, dan kecenderungan hatinya, keterpihakan hatinya itu hanya selalu melakukan atau membuahkan kejahatan semata. Dari mana? Dari mana kita ukurannya kejahatan di sini? Dari mana ukurannya? Sudah ada hukum Taurat? Terus dari mana? Kejahatan apa yang mereka berbuat? Ada yang saudara tahu? Nggak percaya sama Tuhan. Ada lagi? Nah, itu PR saudara ya. Itu PR saudara. Suruh baca, nanti kalau ada kita sharingkan di komsel. Ya, komsel ini bisa di rumah Bang Rudi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini. Jadi Allah hendak berikhtiar, hendak membunuh atau menghapuskan. Ayat yang ke-7, perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Jadi cerita Nuh itu dimulai dari sini. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung darat, sebab aku menyesal. Aku telah menjadikan mereka selesai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini. Oleh karena kejahatan manusia pada saat itu sangat besar, bahkan keterpihakan, kecenderungan hatinya itu hanya selalu menghasilkan buah kejahatan. Sehingga akhirnya saudara terkasih, Tuhan tidak membunuh, membinasakan seluruh manusia dan makhluk hidup tanpa kecuali. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang benar pada saat itu di mata Tuhan. Ya Pak ya, itu firman Tuhan, nggak ada. Tapi perhatikan ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, ya. Saudaraku, Nuh ini termasuk kelompok orang yang berdosa itu enggak? Orang yang jahat itu enggak? Ini termasuk semua manusia. Nuh ini manusia tidak? Nuh ini manusia. Kalaupun hewan dia tetap mau direncanakan Tuhan, mau dibinasakan juga kan begitu. Saudaraku terkasih, tapi kenapa Nuh diselamatkan? Kenapa Nuh selamat? Karena Nuh mendapatkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sama kasih karunia kan sama dengan anugerah. Apa itu kasih karunia atau apa itu anugerah? Saudara tahu apa itu anugerah? Anugerah, iya, pemberian apa? Pemberian.
Iya, kasih karunia atau anugerah adalah kemurahan Tuhan yang sebenarnya saudara tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan beri buat saudara. Ada amin? Jadi Nuh sebenarnya adalah termasuk orang yang disebut tadi dalam ayat yang kelima. Dia termasuk lawan manusia yang akan dibunuh dan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, maka Nuh apa? Diselamatkan, saudaraku. Dia mendapatkan kasih karunia. Dia diselamatkan bukan hanya Nuh, tapi seluruh anak-anaknya. Diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan anugerah. Bukan oleh karena Nuh pantas dan layak untuk diselamatkan. Bukan karena Nuh layak sehingga dia mendapatkan anugerah. Salah, saudara. Banyak orang berpikir, wah, kita harus berbuat demikian, berbuat A, B, dan C supaya kita mendapatkan anugerah. Tidak, saudara. Kalau saudara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu bukan anugerah, itu namanya upah. Itu namanya upah. Itu bukan anugerah. Tapi saudara yang terkasih, Nuh diselamatkan karena dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan setiap saudara juga, kalau hari ini saudara bisa duduk di tempat ini, mengangkat tangan berdiri di hadapan Tuhan, memanggil Tuhan itu sebagai Bapamu, bukan karena saudara pantas dijadikan sebagai anak oleh Tuhan, tapi karena setiap kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga saudara dan saya layak untuk diselamatkan oleh Tuhan, dan saudara disebut sebagai putra dan putri Bapa di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang menarik yang dapat kita pelajari juga dari Nuh, selain dia adalah pribadi yang mendapatkan anugerah, kemurahan Tuhan yang tidak pantas dan tidak layak diterima. Tapi jangan saudara salah, Nuh adalah pribadi yang bukan hanya sekedar mendapatkan anugerah Tuhan, tapi Nuh adalah seorang pribadi yang dikenal secara pribadi dengan Tuhan. Saya rindu bahwa setiap saudara bukan hanya sekedar pribadi-pribadi yang mendapatkan anugerah Tuhan, tapi setiap kita juga adalah pribadi-pribadi yang dikenal oleh siapa? Oleh Tuhan. Di dalam khotbah Tuhan Yesus Matius pasal 24 sampai pasal 25, Yesus menceritakan bagaimana keadaan sebelum kedatangan dia yang kedua kali. Saya menyampaikan kayak gini, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah kabar sukacita buat kita. Sekali lagi, kedatangan Tuhan itu adalah kabar sukacita buat kita. Karena apa, saudara? Saudara dan saya akan ketemu dengan Bapak kita di surga. Bagi orang yang nggak percaya, kedatangan Tuhan itu adalah hal yang sangat menakutkan. Jadi entah kapanpun Tuhan mau datang, entah malam, entah itu besok pagi, atau nanti habis pulang dari tempat ini, atau Tuhan Yesus nunggu kita di depan itu. Haleluya, Pak Malau, gimana kabar? Haleluya. Saya bilang ini, kedatangan Tuhan kabar baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai ada saya ketemu dengan salah satu ada jemaat Tuhan, selalu bilang begini. Kalau saya bilang gitu, saya tanya, kenapa jawabannya begitu? Shalom. Jawabannya apa? Shalom. Shalom toh. Tapi kalau mereka di shalom, jawabannya apa gitu? Maranatha datang, Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Oh, nggak nyambung ya, shalom Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi rupanya nih, saya main. Rupanya mungkin begini saudara. Mereka punya ngomong gini, dengan mereka sering ngomong seperti itu, bahwa seolah-olah bisa memaksa Tuhan atau mempercepat Tuhan datang. Lu nggak usah paksa-paksa deh Tuhan datang. Ada men? Nggak usah saudara paksa-paksa dorong-dorong. Itu kayak saudara orang putus asa aja. Seakan-akan Tuhan itu tidak tahu kapan dia pulang. Dia seakan-akan Tuhan itu tidak tahu siapa anak-anaknya. Benar nggak?
Bapak, saya bilang gini, seorang bapak mungkin dia tidak hafal tanggal lahir saudara dan saya. Seorang bapak mungkin lupa bulan berapa saudara lahir, tahun berapa saudara lahir. Saya ditanya sama teman, ya saya, berapa anakmu? 3. Berapa laki? 2. 1 cewek. Yang cewek nomor berapa? Nomor 2. Tanggal berapa dia lahir? Lupa. Nggak tahu aku. Tapi saya memberitahukan sama saudara, seorang bapak tidak akan pernah lupa berapa anak. Ya Pak ya, seorang bapak tidak akan pernah berapa jumlah anaknya. Saya dengan mantap saya bilang 3, karena memang anakku 3. Tapi kalau anak 8, berapa anakmu? Mulai mikir-mikir. Oh iya, yang dia tahu cuma 3. Sudah ngomong, tahu-tahunya masih ada yang 5. Tapi seorang bapak bisa lupa tanggal lahirnya, bisa lupa bulan lahirnya, bisa lupa tahun lahirnya, tapi seorang bapak tidak akan pernah lupa berapa anaknya. Ya Pak ya? Nah, saudara pintar kasih perhatikan ya. Jadi tidak usah saudara paksa-paksa itu bapak datang. Saudara terkasih, bapak pasti akan datang. Dan saya mengatakan, kedatangan bapak adalah sukacita, kabar sukacita buat saudara dan saya. Nah, cuman saudaraku, ini yang perlu. Tuhan bilang kayak gini, waspadalah kamu. Setelah Yesus menyampaikan 2 pasal 24 ayat yang pertama kedua sampai saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang mulai ayat yang ke-25 atau gimana, itu perhatikan saudara. Yesus bilang apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Karena itu diberikan nasihat. Nasihatnya apa? Nasihat supaya saudara berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara berjaga-jaga? Diberitakan ada 3 cerita di situ. Yang pertama bahwa keadaan dunia akhir zaman itu seperti Nuh. Maka kita perlu jaga-jaga seperti Nuh. Yang kedua apa? Tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu tentang gadis yang bodoh dan bijaksana. Terus yang terakhir itu bicara tentang talenta. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Tuhan beritahu kayak gini, bahwa keadaan terakhir, ada keadaan zaman terakhir sebelum kedatangan Tuhan, keadaan manusia akan hidup seperti pada zaman Nuh. Hidup pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Ayat selanjutnya dikatakan di sana, yaitu pada zaman Nuh orang itu makan minum, kawin. Itu maksudnya apa saudara? Apa salah dengan kawin? Apa salah dengan makan dan minum? Salah enggak? Enggak salah. Tapi sebenarnya dari cerita ayat ini saudara bisa simpulkan sebenarnya usaha di akhir zaman itu harus selalu berhubungan dengan ini. Makan minum, terus apa tadi? Kawin mengawinkan. Yang berhubungan, kalau orang kawin mengawinkan apa? Aksesorisnya, benar enggak? Tempatnya dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dari situ. Terus makan, minum. Saudara lihat GoFood apa segala macam, benar enggak? Nah, tapi bukan itu maksudnya. Apa yang dimaksud makan, minum dan kawin mengawinkan sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini berbicara tentang apa? Bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, mereka hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli dengan keadaan sekitar mereka, apalagi dengan Tuhan. Nuh membangun bahtera itu sekitar 100 tahun. Dan Nuh sudah sampaikan apa yang akan terjadi. Nuh sudah sampaikan pesan Tuhan, tapi orang-orang yang hidup pada zaman Nuh tidak memperdulikan itu semua. Tanda-tanda sudah jelas di mata mereka. Apa tanda yang jelas di mata mereka? Nuh membangun bahtera di atas gunung. Kalau dia, saudara yang terkasih, kalau dia waras, dia bangun bahtera di atas gunung enggak? Enggak kan mungkin orang waras. Jadi yang bangun bahtera di atas gunung siapa? Orang yang enggak waras. Nuh waras berarti? Atau tidak? Enggak waras si Nuh ini dalam tanda kutip. Kenapa dia sampai membangun ini? Berarti ada apa? Berarti ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Dan ketika dia membangun, walaupun dia mungkin diejek dan diolok-olok saudara yang terkasih, tapi Nuh, saudara, saya percaya saudaraku, dia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena itu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 itu menceritakan inilah riwayat Nuh. Perhatikan, inilah riwayat setelah dia mendapatkan kasih karunia. Perhatikan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini menceritakan tentang perjalanan
Nuh sepanjang ketika dia berumur 500 tahun mendapatkan anugerah di dalam bisa dalam pasal 5 ayat yang ke-32 dan juga di pasal 7 ayat yang ke-6 jelas dikatakan Nuh mendapatkan anugerah umur 500 dan dia masuk bahtera ketika dia berumur 600 tahun. Berarti ada berapa tahun? 100 tahun. Saudara, selama 100 tahun ini. Sehingga inilah kesimpulannya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara saudara. Selama 100 tahun Nuh sudah menyampaikan saudaraku pesan Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah disampaikan kepada orang-orang yang hidup pada zamannya. Tapi mereka tidak peduli. Mereka asik dengan diri mereka sendiri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saudara dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 Tuhan mengingatkan, selagi masih ada kesempatan biarlah kita selalu mengingatkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak meninggalkan pertemuan ibadahmu dengan Tuhan. Amin. Halo saudaraku, tapi orang-orang yang hidup pada zaman dulu saudaraku, mereka tidak peduli, mereka tidak saling mengingatkan. Mereka malah bilang, orang gila itu udah waras dan pokoknya diolok-olok lah. Ngapain, ngabis-ngabiskan sesuatu yang gak berarti bla 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 lah. Saudara, tapi Nuh tetap melakukan. Saudara pun terkasih, ini yang dimaksud, dia tidak bercela di antara orang sezamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara pun terkasih dalam Tuhan, kadang sebelum kedatangan Tuhan, yang kedua kali Tuhan bilang kayak gini bahwa keadaan itu sama seperti pada zaman Nuh. Apa artinya? Hidup hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Walaupun sudah ada tanda-tanda di depan mata, walaupun sudah dengar pesan Tuhan, tapi mereka tidak peduli. Saudara yang terkasih, saya cuma katakan kepada saudara, Nuh bukan hanya mendapatkan anugerah atau kasih karunia Tuhan, tapi Nuh adalah pribadi yang dikenal Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Ini dia saudara yang terkasih. Ini dia. Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Kejadian pasal 7 ayat yang pertama sudah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Perhatikan ini. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat. Perhatikan, sebab apa? Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Perhatikan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Perhatikan saudara, ketika saudara baca ini, kan dia sudah mendapat anugerah dari Tuhan, benar? Artinya sudah dilayakkan tidak dia? Sudah dilayakkan, sudah diperkenankan Tuhan tidak? Sudah diperkenankan Tuhan. Amin. Dia sudah dikuduskan Tuhan tidak? Dikuduskan artinya dikhususkan, dipisahkan. Benar? Oleh karena itu dia mendapatkan keselamatan, saudara. Tapi Tuhan kenapa bilang engkaulah yang kulihat benar di hadapanku? Artinya apa saudara yang terkasih? Tuhan melihat Nuh. Tuhan melihat Nuh mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nuh hidup di dalam ketaatannya kepada. Memang Nuh sudah mendapatkan anugerah. Perhatikan, Nuh memang sudah mendapatkan kasih karunia. Dan saudara pun terkasih di dalam Tuhan. Percayakan, perhatikan sini. Nuh sadar kalau dia hari ini, kalau dia diselamatkan oleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia sadar saudaraku, bukan karena aku layak dan pantas, tapi karena Tuhan sayang sama aku. Amin. Karena Tuhan sayang sama dia, Tuhan peduli dengan dia. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, perhatikan, ketika Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, ini suatu perintah yang aneh. Karena Nuh diperintahkan Tuhan buat bahtera di mana? Di atas gunung. Yang kedua, Tuhan juga beritahu kepada dia berapa panjang, berapa lebar, dan berapa tingginya. Dan dia buat bertingkat-tingkat. Dan Tuhan suruh dia melakukan itu semua. Dan dia melakukannya dengan benar. Kenapa Nuh taat? Saya mau katakan ketaatan Nuh bukan untuk mendapatkan, bukan supaya dia diberkati.
Nggak ada ayatnya di situ ceritakan, enggak. Benar nggak? Nuh buat batra, panjang, lebar, dan tingginya. Bukan dia untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ketaatannya bukan dimotivasi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi ketaatannya didorong dan dimotivasi karena dia percaya kepada Tuhan. Ada men? Ini dorongannya. Kalau dia nggak percaya Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kepada dia mau taat nggak? Apalagi perintahnya ini perintah yang nggak masuk akal. Dan saudara bayangkan dia kerja sendiri sama keluarganya, yang lain hanya mentertawakan dia. Berapa harga yang harus dibayarmu? Dia harus tebang pohon, dia harus memahatnya, saudara. Dia harus membentuknya. Oleh karena itu dia membangun bahtera itu berapa tahun? 100 tahun. Itu waktu yang sangat singkat atau lama? Lama banget bro. Ada dari antara kita sudah 100 tahun? Saya hampir ya. Ini lama banget. Kenapa saudara terkasih? Dia korbankan itu semua, saudara. Kalau dia taat untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, saya percaya di awal-awal dia berhenti enggak? Di awal-awal dia berhenti enggak? Di awal-awal dia berhenti. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita sebagai orang percaya, ketaatanmu bukan karena ingin kau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi ketaatan saudara melakukan perintah, melakukan firman Allah. Karena apa? Karena kepercayaan dasar-dasarnya atau dorongannya, karena kau percaya kepada Dia. Haleluya. Perintah-perintah Tuhan itu berat atau tidak? Kok enggak ada ya, enggak yakin, cuma Cincin yang jawab. Perintah-perintah Tuhan itu berat atau tidak? Yes, tidak berat. Firman Tuhan bilang bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Tapi kenapa suka dilakukan? Saudara terkasih, saya mau bilang gini, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Dia menjadi berat ketika apa? Karena ketika engkau tidak percaya. Ketika engkau tidak percaya, maka perintah Tuhan itu menjadi berat. Kenapa Nuh nggak berat lakukannya? 100 tahun bangun bahtera, udah selesai bangun dia ngapain saudara? Dia pergi ke pelosok negeri, dia pergi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke danau-danau. Ngapain? Manggil binatang. Kau kan binatang. Contoh. Sini dok. Kenapa kok imut-imut? Lucu kelihatannya, sini dok. Masuk, gitu. Ya enggak? Ya yang gajah, saudara. Pas lagi di belakang, sini jah, gitu. Ambil gitu. Saudara pikir ketika saudara bawa itu, print masuk. Saudara kebayang itu nonton film-film Hollywood itu. Saudara bayangkan bagaimana dia membawa menuntutnya masuk ke bahtera. Itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah dan gampang. Tapi saudara, kenapa dia melakukannya? Kenapa dia nggak merasa tidak berat? Karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi kapan perintah Tuhan itu berat? Ketika saudara berhenti mempercayai Tuhan. Kapan rasa takut menguasai hidup saudara? Ketika saudara berhenti mempercayai Tuhan. Kapan kamu berhenti melangkah dan tidak berani melangkah lagi karena tantangan yang besar, tantangan hidup di hadapan yang lebih besar? Kapan kau berhenti? Dan kamu mencari jalan keluar dengan kau bersembunyi seperti Saul karena kau berhenti percaya kepada Tuhan. Kenapa mau dikenal oleh Tuhan? Karena Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa ketika engkau disakitin kau masih bisa mengampuni Tuhan? Karena kau percaya sama Tuhan. Kau sebenarnya bersyukur, aku sudah ampuni kau, tapi kau masih torehkan luka lagi di hatiku. Karena kau sudah torehkan luka di hatiku yang lain.
Tidak pengampunan buat kau. Ini bukan orang percaya Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan. Walaupun kau lukai hatiku dan kau belah hatiku, maka tetap yang keluar dari sana adalah pengampunan. Aku mengasihi karena hatiku telah dipenuhi oleh kasih Yesus. Haleluya, itu dong. Amin. Karena kita percaya. Kenapa Nuh dikenal oleh Tuhan? Karena dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan bukti orang yang percaya kepada Tuhan adalah dia hidup taat kepada Tuhan. Amin. Perhatikan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu, perhatikan ini, lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Dan saudara lihat, kepercayaan kita, ketaatan kita sebenarnya begini. Ketaatan saudara dan saya itu sebenarnya bukan untuk mendatangkan keuntungan buat bapak kita, bukan keuntungan buat sebenarnya ketaatan saudara adalah itu untuk menolong saudara. Ketaatan saudara adalah cara termudah saudara dan saya untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ada amin. Jadi oleh karena itu mari saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang membuat perintah Tuhan itu berat? Cuma satu, ketidakpercayaan kita. Karena itu berhentilah saudara terkasih untuk mempercaya diri saudara dan lingkungan di sekitar saudara. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat saudara takut? Itu adalah karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apa yang membuat kepercayaan orang bisa semakin lama semakin pudar? Karena dia salah bergaul, dia salah tidak memperhatikan apa yang dia dengar. Saudara terkasih, saya kalau melihat di WhatsApp atau di grup manapun, kalau umpamanya ada berita-berita yang tidak baik, yang tidak membangun iman, saudara terkasih, yang pertama saya lakukan, langkah yang pertama saya stop. Saya tidak akan menyampaikan itu kepada orang lain. Atau yang kedua, di grup, saya akan mengkanter berita itu dengan kabar baik. Saudara terkasih, sekarang kan lagi marak ini virus apa nih? Virus Delta yang semakin ini. Dan diketahui saudara terkasih dalam Tuhan, janganlah engkau berjalan dengan orang kudus, karena dengan berjalan dengan orang kudus, saudara pasti bisa kena virus apa? Delta. Apalagi berjalan sama orang berdosa. Sama orang kudus saja kena, apalagi sama orang berdosa. Saya kantor, saya bilang, justru berjalanlah engkau dengan orang berdosa, karena belum ada berita orang yang berjalan dengan orang berdosa, saudara kena COVID Delta. Benar-benar? Orang Kudus istilahnya, maksudnya orang Kabupaten Kudus sana gitu saudara. Tapi mereka buat seperti itu. Nah kalau hal ada yang bisa bikin bercanda-bercanda, tapi kalau umpamanya ada yang tidak bercanda, saya tidak akan luruskan atau aku kontak. Saudara kita terkasih, virus corona itu hanya dengan apa namanya? Saudara langsung bayangkan apa saudara? Seakan-akan bahwa virus corona itu sesuatu yang sangat menakutkan, dia sayangkan. Tapi saudara terkasih, saudara lupa siapa saudara di dalam Kristus Yesus. Ada amin? Bahwa ada roh Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya, dan tubuh saudara bukan tempatnya sakit penyakit. Saya sudah katakan kepada saudara, mengiring Yesus bukanlah soal bagaimana saudara hidup menjalani kehidupan ilahi, bukan. Tapi yang benar saudaraku adalah Yesus yang sedang melakukan perjalanan insani melalui hidup saudara dan saya. Yang artinya, makanya Rasul Paulus bilang gini, aku hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus lah yang hidup di dalam aku. Ada kan? Jadi artinya siapa yang hidup dalam hidup saudara? Kristus. Siapa yang sedang berjalan melalui saudara? Kristus. Apakah pernah Kristus saudara baca sakit-sakitan? Apakah ketika Yesus ketemu dengan orang kusta, dia sentuh orang kusta, dia penyakit kusta? Yang saya mau ngajak saudara terkasih, bangun kesadaran tentang itu.
saudara pergi ketemu orang apa, mana, keluar napas. Itu orang gendeng itu namanya. Jangan coba itu, bukan. Tapi saya mau ngajak, jangan saudara membangun kesadaran tentang si deltanya itu, seakan-akan dia sehingga akhirnya melumpuhkan gairah dan semangatmu, yang akhirnya menguasai hidupmu dalam ketakutan. Lihat dirimu bahwa Kristus sedang menjalani kehidupan insani di dalam dunia ini melalui saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Bulan 10 besok kami sudah ada beberapa tempat meminta untuk pelayanan. Mulai dari Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Sumatera Utara sampai ke Aceh. Terus saudara kita bilang begini, Pak Covid, saya kadang sampai kadang-kadang orang-orang desa itu memang sakti-sakti. Di sini Covid kita tendang-tendang, Pak. Jadi yang kita perlu jaga diapakan. Sudah disuntik nggak di sana, ada divaksin nggak? Tetap perlu jaga kesehatan. Saya sampai hari ini, saya selalu makan bawang putih. Setiap pagi sebelum makan atau sarapan perut kosong makan bawang putih. Dimanapun saya berada. Siang setelah makan, ya setengah jam setelah itu saya umut jahe. Itu bagus untuk apa? Untuk perut. Kalau saudara suka perut udah sakit perut, suka mencret segala macam makan. Tapi makan dulu setengah jam atau 15 menit setengah jam. Saudara makan jahe atau umut jahe atau saudara rebus jahe sama kulit manis. Itu juga bagus buat imun tubuh saudara. Haleluya. Ada men? Jadi saudara terkasih, mari kita belajar seperti ini. Kita kembali lagi kepada sini. Saudara, dia bukan hanya orang yang mendapatkan anugerah atau kasih karunia Tuhan, tapi juga adalah pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Mengapa dia dikenal oleh Tuhan? Karena dia percaya kepada Tuhan. Tanda orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan berkata bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Artinya dia mau taat melakukan setiap firman Tuhan. Dan percayalah, ketaatan saudara lah itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi ketaatan saudara adalah untuk kebaikan kita sendiri. Karena taat. Perhatikan apa yang terjadi. Bukan hanya keluarganya yang diselamatkan, tapi banyak makhluk hidup yang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Ketaatanmu bukan hanya memberkatimu, ketaatanmu bukan hanya menyelamatkanmu, tapi ketaatanmu juga akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar dan sekelilingmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah. Sudah kita aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Mari Roh Kudus engkau bekerja lebih jauh dan lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus engkau membawa setiap umat jemaat menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar menikmati dan menerima kasih karunia Tuhan, tapi setiap kami adalah pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan oleh karena kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa setiap kami mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku memberkati setiap umat. Aku memberkati setiap rumah tangga mereka. Aku memberkati mereka dengan segala kebutuhan mereka. Tuhan berkati mereka dengan kelimpahan, dengan segala yang baik, baik rohani, jasmani maupun materi. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Tuhan yang membukakan jalan keluar bagi mereka, bukan pintu bagi mereka. Engkau berjalan di depan mereka dan memberkati, memenuhi segala kebutuhan mereka. Di dalam dan demi aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus, yang sudah hadir memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Kami berdoa, bersatu dan bersepakat menyerahkan bangsa, negara, kota, dan juga para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kirahnya shalom dan berkat Tuhan ada dan memerintah di atasnya. Kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah kirahnya berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Segala yang baik yang mereka butuhkan dan perlukan, Aku perintahkan menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Taman Palung di mana kami beribadah. Tuhan memberkati, melimpahi terus tempat ini dan memberkati terus tempat ini. Pujian dan berkat, berikan nikmat, perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tangan-Mu tetap terkendang atas mereka, memberkati mereka, sehingga dalam pertemuan ibadah kami bulan depan di minggu pertama, kami boleh bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Sementara kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas mereka. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menuduh kita serta para malaikat Tuhan berkemari sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan,